Selamat datang di modul 3 tentang komunikasi. Di dalam modul ini, kita akan mengeksplorasi berbagai aspek penting dari komunikasi yang efektif. Komunikasi bukan hanya tentang berbicara, tetapi juga tentang bagaimana kita mendengarkan, memahami, dan menyampaikan informasi. Tujuan pembelajaran kita hari ini adalah untuk memahami betapa pentingnya komunikasi yang efektif dalam kehidupan sehari-hari dan dalam konteks profesional. Kita akan membahas teknik-teknik yang dapat membantu kita berkomunikasi dengan lebih baik, baik secara verbal maupun nonverbal. Dengan menerapkan teknik-teknik ini, kita dapat menyampaikan informasi dengan jelas dan memastikan bahwa pesan kita dipahami oleh orang lain. Selain itu, kita juga akan belajar bagaimana mendengarkan dengan aktif, yang merupakan keterampilan penting dalam komunikasi yang sering diabaikan. Pada akhir modul ini, peserta diharapkan dapat menguasai berbagai teknik komunikasi yang dapat diterapkan dalam berbagai situasi, termasuk presentasi, diskusi, dan interaksi sehari-hari. Mari kita mulai perjalanan kita. Mulai perjalanan kita untuk menjadi komunikator yang lebih efektif. Komunikasi yang efektif adalah proses di mana informasi disampaikan dengan cara yang jelas dan dapat dipahami oleh semua pihak yang terlibat. Hal ini sangat penting karena tujuan utama dari komunikasi adalah untuk berbagi informasi dan mencapai pemahaman bersama. Namun, seringkali kita menghadapi hambatan dalam proses ini, seperti perbedaan budaya, bahasa, atau bahkan emosi yang dapat mempengaruhi cara kita berkomunikasi. Prinsip-prinsip komunikasi yang efektif meliputi kejelasan, ketepatan, dan kesesuaian dengan konteks. Ketika kita mengikuti prinsip-prinsip ini, dampak positif dari komunikasi yang efektif dapat dirasakan baik oleh individu maupun organisasi. Misalnya, dalam sebuah tim, komunikasi yang baik dapat meningkatkan kolaborasi dan produktivitas. Sementara di tingkat individu, hal ini dapat memperkuat hubungan interpersonal. Oleh karena itu, penting bagi kita untuk memahami dan mengatasi hambatan-hambatan dalam komunikasi serta menerapkan prinsip-prinsip yang mendukung komunikasi yang efektif. Dengan begitu, kita dapat menciptakan lingkungan yang lebih terbuka dan produktif. Teknik komunikasi yang efektif meliputi baik komunikasi verbal maupun nonverbal. Komunikasi verbal adalah apa yang kita katakan, sementara komunikasi nonverbal mencakup ekspresi wajah, gerakan tubuh, dan nada suara. Kedua aspek ini sangat penting dalam menyampaikan pesan yang tepat. Misalnya, seseorang mungkin mengatakan saya baik-baik saja, tetapi dengan ekspresi wajah yang menunjukkan kebingungan, kita bisa merasakan bahwa ada sesuatu yang tidak beres. Salah satu teknik yang sangat berguna dalam komunikasi adalah mendengarkan secara aktif. Ini berarti tidak hanya mendengar kata-kata yang diucapkan, tetapi juga memahami konteks dan emosi di baliknya. Dengan bertanya dengan tepat dan memberikan respons yang sesuai, kita dapat menunjukkan bahwa kita benar-benar memperhatikan dan menghargai apa yang dikatakan oleh lawan bicara kita. Membangun raport atau hubungan baik dengan lawan bicara juga merupakan bagian penting dari komunikasi yang efektif. Ketika kita mampu menjalin hubungan yang baik, komunikasi akan menjadi lebih lancar dan terbuka. Ini adalah langkah awal untuk menciptakan interaksi yang positif dan produktif. Menyampaikan informasi dengan baik adalah keterampilan yang sangat penting, terutama dalam konteks presentasi. Salah satu kunci untuk menyampaikan pesan yang efektif adalah menyesuaikan informasi dengan audiens kita. Kita perlu memahami siapa yang akan mendengarkan dan apa yang mereka butuhkan agar pesan kita dapat diterima dengan baik. Teknik presentasi yang efektif meliputi penggunaan alat bantu seperti slide, grafik, dan video untuk memperjelas informasi. Materi presentasi yang menarik dan mudah dipahami akan membantu audiens untuk tetap fokus dan terlibat. Selain itu, penting juga untuk mempersiapkan diri dalam menjawab pertanyaan dari audiens. Ini menunjukkan bahwa kita tidak hanya menguasai materi, tetapi juga terbuka untuk diskusi. Dengan menyusun presentasi yang baik dan menggunakan teknik yang tepat, kita dapat memastikan bahwa informasi yang disampaikan dapat diterima dengan jelas dan dimengerti oleh semua pihak. Ini adalah langkah penting dalam membangun komunikasi yang efektif. Mendengarkan secara aktif adalah keterampilan yang seringkali diabaikan, tetapi sangat penting dalam komunikasi yang efektif. Ketika kita mendengarkan dengan aktif, kita tidak hanya menerima informasi, tetapi juga berusaha memahami perspektif dan emosi lawan bicara. Ini menciptakan hubungan yang lebih kuat dan saling pengertian. Beberapa teknik mendengarkan secara aktif termasuk memberikan umpan balik,
mengulangi poin-poin penting, dan mengajukan pertanyaan untuk klarifikasi. Dengan cara ini, kita dapat menunjukkan bahwa kita benar-benar memperhatikan dan menghargai apa yang dikatakan oleh orang lain. Selain itu, penting juga untuk menanggapi pesan lawan bicara dengan tepat, sehingga mereka merasa didengar dan dihargai. Namun, kita juga perlu menyadari bahwa ada hambatan dalam mendengarkan secara aktif, seperti gangguan dari lingkungan atau pikiran yang mengalihkan perhatian. Mengatasi hambatan ini adalah langkah penting untuk meningkatkan keterampilan mendengarkan kita dan, pada akhirnya, meningkatkan komunikasi secara keseluruhan. Komunikasi asertif adalah kemampuan untuk menyatakan pendapat dan keinginan kita dengan tegas, tetapi tetap menghargai orang lain. Ini adalah keterampilan yang sangat penting, terutama dalam situasi konflik. Ketika kita berkomunikasi secara asertif, kita dapat menyampaikan apa yang kita butuhkan, tanpa merasa tertekan atau menyerang orang lain. Teknik komunikasi asertif meliputi penggunaan kalimat "saya" untuk mengekspresikan perasaan dan kebutuhan kita. Misalnya, "Saya merasa tidak nyaman ketika..." Daripada Anda selalu membuat saya merasa tidak nyaman, ini membantu kita untuk tetap fokus pada perasaan kita tanpa menyalahkan orang lain, yang dapat mengurangi ketegangan dalam komunikasi. Mengelola konflik secara asertif juga sangat penting. Dalam situasi konflik, kita perlu tetap tenang dan terbuka untuk mendengarkan sudut pandang orang lain. Dengan cara ini, kita dapat menemukan solusi yang saling menguntungkan dan memperkuat hubungan kita dengan orang lain. Komunikasi asertif bukan hanya tentang berbicara, tetapi juga tentang mendengarkan dan menghargai orang lain dalam prosesnya. Dengan 6 ini, peserta diharapkan dapat memahami dasar-dasar komunikasi yang efektif dan bagaimana menerapkannya dalam kehidupan sehari-hari serta lingkungan profesional.